surga. Di dunia aja gembel, nggak punya tempat. Bahkan kalau kita lihat dari Matthew Henry, makannya itu dari ngemis. Ya, makannya dari ngemis. Udah gembel. Ya, dah, saya punya rumah, saya punya tempat. Nih, tempat saya indah, ada akuarium. Ya, saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Yesus nggak ada apa-apanya. Nih, ruangan saya nih. Yang paling kaya deh. Komputer saya nih, tengok. Kau bilang aku gembel. Yes. Nih. Yesus di surga lagi nih. Kamu tuh, ini komputer nih. Ini komputer nih. Oh, ada laptop 2, ada komputer. Gimana bilang gembel? Sedangkan Yesus ngomong di dalam Matius 8 ayat 20, dia nggak punya tempat. Mau makan ngemis. Gimana dia bisa punya surga coba? Ngomong itu yang sesuai realita lah. Coba Matius 8 ayat 20 kau baca coba. Kau baca Matius 8 ayat 20. Bahkan Yesus mau naik keledai aja, nyolong punya orang. Gimana dia punya surga? Kau ini ada-ada aja. Dunia Yesus. Kalau dunia ini milik Yesus, kenapa keledai aja nyolong? Bahas tentang surga aja mau naik keledai aja nyolong. Kok bisa punya Yesus? Kau ini jangan nipu lah. Mau naik keledai harus nyolong dulu punya orang. Anda baca di dalam Markus 11 ayat dengar. Markus 11 ayat 1 sampai 3. Matius 21 ayat 1 sampai 3. Lukas 19 ayat 29 sampai 33 baca tuh. Yesus mau naik keledai harus nyolong keledai orang. Udah. Bang Dio. Nggak bisa dia dialog, nggak bisa, udah. Orang kayak gitu nggak ngerti dia, nggak bisa diajak ngomong. Yesus punya surga, gembel punya surga dari mana? Andika itu mulutnya 2 Pak De, habis disorong iya. itu. Kalau memang dia itu punya surga, kenapa ketika Ibu Zebedius ingin duduk di sebelah kanan Yesus, apa kata Yesus? Aku tidak berhak memberikan karena sudah ditentukan oleh Bapakku siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku. Yesus nggak berkuasa di surga. Punya surga dari Hong Kong. Halo, selamat sore. Selamat sore. Saya naik ke atas bukan untuk diskusi. Saya cuma ingin mengatakan, kenapa kalian itu selalu berbicara tidak? Untuk ceramah dia. Mau apa kau? Ini saya di atas bongkar Kristen nih. Ya, katanya Yesus Maha Kuasa, segala di dunia milik dia. Giliran mau naik keledai nyolong punya orang. Malu lah kalian, malu. Nggak malu apa kalian? Ya, ketika Yesus sampai di Betfage di Betania, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung depanmu itu. Kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah tunggangi orang. Lepaskan bawa kemari, Mau naik keledai aja nyolong kok, katanya segala yang ada di bumi punya dia. Apa sih lu? Ada-ada aja. Nah, ini yang saya sebut tadi pemirsa. Betul, Pak De. Betul sekali. Lokasi panjang dan Coba itu keledai siapa itu yang diambil Mbak itu? Nanti pas keledainya diambil yang punya nanya, mengapa yang kamu lakukan dengan keledai itu? Itu nggak nyolong tuh. terdapat buku yang lebih besar. Nyolong lah, ambil tanpa izin pemiliknya. 20. Iya nyolong. Ini menegaskan bahwasanya Jelas itu. Kenapa diturunin? Lepas kalau bawa kemari itu udah jelas. Bentar izin teman-teman, izin aku ini dulu ya, tengahin dulu ya. Kak Boru Tambunan kalau naik di sini tuh diskusi. Iya, di samping diskusi itu. Bentar dulu, dengar dulu lah. Belum selesai ngomong akunya. Kau tamu di sini, aku tuan rumah di sini, kau tamu. Kau dengar dulu lah aku ngomong. Nanti aku kasar, kau bilang pula aku jahat. Nanti kau DM pula aku minta WA, minta maaf. Sorry. Ya dengar dulu makanya. Dengar dulu, di sini ruang diskusi. Kalau Anda mampu berdiskusi pakai data tanpa menghujat silahkan. Kalau Anda tidak mampu, jangan datang sini, oke? Nah, sekarang saya tanya Anda mau diskusi atau mau curhat? Boru Tambunan.
Apa lah kau ni? Hei, baru tangguh dah. Hei! Justru itu makanya saya bilang sebelum diskusi, Air dulu, Bu. Minum air. Mau diskusi. jangan keroyokan kalau ngomong. Minum air dulu, Bu. Minum air. Jangan keroyokan kalau ngomong. Jangan keroyokan kalau ngomong satu-satu. Sabar, Bu. Sabar. Ya udah satu-satu ya. Heran Kakak di sini. saya ngelihat kalian itu. Diam dulu. Ini kok kayak inang-inang jadi rentenir. Diam dulu satu-satu. Kalau memang mau ingin ini diskusi. Ya satu-satu ya. Ya oke, aku tanya nanti Kenapa berani? Boru Kenapa sama berani cuma Pak hanya Dek. mute doang? Hah? Ya dengar dulu lah. Aku tengahi dulu biar enak diskusinya. Kakak di sini mau diskusi atau mau curhat? Saya kan sudah bilang sebelum diskusi, saya cuma hanya satu minta perkataan doang, satu. Sekali lagi saya tanya ya, pertanyaan yang kedua. Kakak di sini mau diskusi atau mau curhat? Bisa kita diskusi. Oke, lanjut Tetapi diskusi. satu pertama Syarat saya berkata dulu. Ingat, ya, syarat diskusi nanti kita kasih kesempatan bernarasi, oke? Bukannya Syarat darah diskusi. tinggi. Keterlaluan memang kalian itu. Ya, syarat diskusi di sini, syarat diskusi yang Setiap pertama lewat saya selalu etika tidak benar. Beraninya Kamu- cuman mute. Kau mau dengar nggak peraturan? Cuman beraninya mute. Udah turunin. Beraninya mute. Dia tadi Beraninya malam mute. dia turunin. Dia tadi malam itu nggak laku dia, turunin. Makanya ngamuk-ngamuk dia. Tekor udah beli bedak mahal-mahal tapi nggak laku. Buru tambunan kenapa mulutmu kayak mulut pelacur kau di sana? Kenapa mulut kayak mulut pelacur? Nggak laku tadi malam itu. Teriak di bawah Tekor dia, jembatan. tekor. Mentang-mentang enggak lakunya kau tadi malam, ngapain pula kau lampiaskan kami di sini? Ku tanya kau baik-baik. Sok jagoan pula kan kau ku tengok. Habis dipakai nggak dibayar, itulah ngamuk dia. Tekor tadi malam tuh tekor. Parah. Ngamuk kau di sini. Kau ngamuk. Orang diajak baik-baik kok ngamuk-ngamuk. Apa lah Oten memang kalian ini sifatnya kayak binatang. Aku udah bilang kan dari awal kan baik-baik ku tanya. Kakak di sini mau diskusi atau mau curhat? Oke, mau diskusi. Oke, aku jelaskan peraturannya. Yang pertama nggak boleh. Yang pertama harus pakai data. Yang kedua tidak boleh menghujat. Kau teriak-teriakin pula aku. Jangan bapakmu yang kongkek sama kau nggak bayar, kau marahin pula aku. Tanya kau. Timbul pelacur. Parah Oten. Aduh, memang bener lah kalau kalian itu dijuluki anjing sama Yesus nih ya, bener banget. Aduh, parah. Diajak diskusi baik-baik malah ngamuk, gimana sih? Ya, selamat bergabung Kak Cantik. Halo cantik. Salam Kristen cantik. Cantik. Halo Kak Cantik. Yang bener lah kalian naik diskusi lah biar enak nih. Ya. Naik kalian jangan kesurupan ya, naik kalian ya, jangan kesurupan ya. Ya. Halo Kak Kristina, Kak Mesra, selamat bergabung. Halo. Halo. Iya, kalian tuh kalau menempatkan kata-kata sama orang tua itu dijaga dong. Menghujat aja kalian. Orang dia duluan yang dulu, kita yang dituduh. Kita kan udah ngajak baik-baik tadi. Aduh, Kan kita ditanya. itu udah ngajak baik-baik. Malah dia yang kesurupan roh kardus. Gimana sih? Kalian giliran ada Mesra. orang yang mati Iya di Mesra, sini. ya udah Mesra. Ini aku baik-baik ya. Mesra, Hutape ya. Kamu mau diskusi, Dek? Wis, keren kan aku? Dedek Mesra mau diskusi? Kan kalau diajak baik-baik kayak gitu,
Langsung klepek-klepek dia Pak D dengar suaraku Pak D. Cemananya? Entah, nggak tahu itu gimana itu. Mesra, Dedek Mesra Hutape ya mau diskusi Dek. Abang Dio panggil tuh. Dedek Mesra. Memang nggak mau Bang diajak baik-baik, itu harus keras kayaknya. Cobalah teman-temannya. Aku panggil baik-baiknya dengan sopan santunnya. Cobalah. Mereka pengen yang keras-keras. Dedek Mesra Hutape ya. Menjijikkan tau nggak? Lebih baik. Tuh kan. Oh, jadi kalau diajak baik-baik menjijikkan. Waduh, parah nih. Ini ajaran Kristen kayak gitu. Ya Diajak Allah. baik itu menjijikkan. Waduh, ngeri. Tadi dibilangnya jangan menghujat, jangan kurang ajar. Lah, giliran aku sopan santun dibilangnya menjijikkan. Cemana ini hidup nih sama orang Oten ya? Beneran. Serba salah sama Oten. Iya kan? Kasar-kasar salah. Ngomongnya lemah lembut, baik-baik dibilangnya jijik. Cemananya? Heran juga aku teman-teman Kristen. Aduh ya Allah ya Rabbi. Maunya tuh gimana? Kita ngomong baik-baik, diajak baik-baik. Kalian nggak mau. Halo, selamat malam. Ya malam Bang Viktor. Ya, gimana kabarnya bro? Sudah mampu diskusi, sudah belajar banyak? Nih, sore. Ya, abang sebentar Bang ya. Bang Suardi sama Bang Suardi. Aku udah mengfitnah penghujat sih, nggak boleh gitu dong. Bentar loh. Bang Suardi, Muslim Kristen Bang. Oke, Bang Krista, sebentar Bang ya. Ya, aman. Kak Kristina. Kak Kristina. Nah, oke. Dokter Mokon mau diskusi, Bang? Iya dong. Saya tertarik dengan judul hostnya soalnya. Ya, aku tanya, Abang mau diskusi? Bisa. Oke, diskusi di sini pakai data. Yang kedua nggak boleh menghujat, oke? Deal? Deal loh. Sejak kapan saya menghujat? Perasaan nggak lah. Banyak kali lah kau gaya kau. Kau kira aku nggak tahu kau siapa? Kau penghujat kau. Nah, silakan. Jangan kau menghujat ya. Ya, oke. Nah, silakan. Saya akan menanggapi ini. Yang judul di atas bisa? Bisa, silakan. Nah, ini enak nih diskusi kayak begini dong. Dari kemarin kayak oke, bisa besarkan saya mau buka data. Kan saya mau pakai Alkitab saya. Betul? Tinggal kau buka aja lah data. Mau ngapain kau minta dibesarkan? Katanya diskusi, tapi orang buka data takut banget. Ya buka, kau tinggal buka. Astaga, nanti kalau saya tutup kamera dibilang modal congor. Jadi gimana? Bisa? Ya, tinggal buka. Ya baik. Susah kali kau buka kamera. Tinggal buka aja. Kenapa emang? Sebutin saya cek di laptop. Sebutin aja. Nanti kita cek. Silakan. Oke, baik Pak. Jadi nggak perlu open cam saya ya. Baik. Di dalam Alkitab ya. Ini Oten bebas kawin. Aduh, nanti ke report ya. Binat. Singkat aja. Nah, kita akan lihat ya. Apakah iya Alkitab mengajarkan begitu? Dan kita akan lihat apakah Islam diajarkan begitu. Ya. Karena nggak boleh cuma tertuju ke Kristen dong, harus ada data sanggahan. Silakan dibuka. Pertanyaan dari judul sebentar. Pertanyaan dari judul Bang Faruk, apakah ada larangan dari Yesus di Bibelmu kalian kawin sama mama kandung kalian? Ada nggak? Kalau saya bisa tunjukkan bagaimana? Silahkan. Ingat ya, larangan Yesus dalam Bibel. Silahkan. Jadi di sini kita punya dua pembahasan ya. Yang pertama sama binats ya. Ini yang di atas yang judul. Larangan Yesus, apakah ada larangan Yesus di Bibelmu kalian nikah kawin sama mama kandung kalian? Ada nggak? Kalau ada buka. Bapak Dio yang terhormat nggak bisa. Ini memahami judul aja nggak paham. Maksudnya judulnya ini loh Bang. Bang, ini saya terangin maksud judul itu. Adakah peraturan
apa namanya, atau larangan menikahi ibu kandung, kalau tidak ada sama dengan binatang, gitu maksudnya itu. Oh, begitu ya. Udah, oke, sorry ya. Iya, pahamin judul aja nggak paham. Gitu ya, jelasin dong. Orang nggak paham juga. Oke, baik. Nggak paham udah mau ngomentari gimana sih? Orang Ya, komentar itu paham dulu baru bisa komentar. Nah itu tadi, adakah larangan dari Yesus apa menikahi ibu kandung, mengawini ibu kandung, saudara Jadi saya kandung? buka data apa cuman jawab doang nih? Ya silakan, kalau mau jawab pakai data. Loh, makanya saya mau dibesarin apa gimana? Ya udah, itu kan udah ada yang mau Oke, nggak besarin usah itu. ya. Jadi saya akan buka ya. Kalian bisa buka sama-sama ya. Aduh, memang. Habis ini saya ya. Jelas dia tadi buka. Ini buka hadis lah, ini buka hadis ya. Jelas buka hadis. Buset, ini Alkitab hadis. Mata lu makanya dibesarin. Sejak kapan hadis dari Yohanes? Ya itu nanti ntar gue ketik di laptop. Ayat berapa? Makanya Sejak kapan hadis ada? Kau ngomong nggak kau buka-buka datanya. Apakah ada baik. larangan Yesus melarang kalian untuk kawin sama mama kandung kalian? Tinggal kau buka datanya, jangan baca Oke, cengkonek baik. kau di Ya. sini. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 ya. Di sini tertulis begini nih. Ya, silakan kalian juga bisa buka. Ya. Sebelum dilanjut, Korintus itu zaman Yesus atau Paulus? Ini saya mau baca apa gimana? Bang, Kau baca. Baca dulu, baca. Korintus itu Paulus atau Yesus, Bang? Makanya dengar dulu. Tadi katanya tanya, giliran baca Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Paulus Nggak atau apa-apa Yesus? deh. Gimana Baca, sih? baca. Ya udah baca. Aneh-aneh Ya udah baca. aja orang ini. Ya udah baca cepat. Oke ya. Ya udah, baca. Di sini tertulis ya. Jangan sesat ya. Orang cabul nih, siapa nih yang punya istri yang 9 tahun? Penyembah berhala ya. Orang berzina nih yang punya 11 istri nih, nggak boleh. Banci nih yang menghisap penis Hasan dan Husain nih, Muhammad Al-Tabarani Al-Mujam. Coba dibesarin. Apa penis, Pak? Ini parah, ini parah ini. Parah ini, ngado nih, ngado. Ngado dia. Dia udah tahu dia hari kemana. Padahal Tuhan dia sendiri yang germo. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12, Tuhan dia itu mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuhanmu mengadakan adegan seks di tempat umum. Nah itu Tuhanmu. Gak ada pelintir-pelintir ayat di situ. Bunyinya seperti itu. Pak De, itu di Bible, Pak De. Iya. 2 Samuel 12 ayat 11-12 tuh. Itu kok kayak di film bokep. Nah iya, memang Tuhan mau bikin film bokep. Coba Bang, siapa yang bukan Persis kan. Jadi tema ini Bang. salah nggak teman-teman? Teman-teman, Gimana? Ya gimana? tema aku ini salah nggak? Ketika kita katakan Oten itu sama dengan binatang, salah nggak? Ya salah. Asal gonggong dia kan, katanya Nabi mengemut penisnya Hasan Husain. Di mana dalil kayak gitu? Ya kan? Gak ada. Parah kan? Menghujat kan? Masa nggak menghujat? Saya berani bertanggung jawab. Kukira dia mau baca KPR, di pelintir-pelintirnya ke ucapannya Paulus. Ucapan Paulus aja berani pelintir. Gila betul tuh semua kondus. Aduh, parah kah? Itu bang, di mana-mana itu. Bang Baru, Bang Baru nggak salah Bang Baru. Ini tolong gedein saya nih. Tolong gedein saya biar yakin ini nggak Bang Baru nggak salah. Masalahnya ada dalilnya nih. Di PL juga ada nih. Ya, Bang Kora-Kora sama bergabung. Temanya pinggirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desugi, waduh lama sekali nggak bertemu Pak Desugi ini. Ya mau asal mau naik, gue tengok krisennya pekok-pekok semua, nggak ada yang bener. Saya mau Jadi tanya males Pak aku, Bang. Desugi. Mau tanya,
Itu produksi film Parno terbesar dari agama mana Pak Desugi? Kristen, karena terinspirasi sama Bible. Ya, lanjut. Itu kan jelas itu, Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum tuh. Quran mana ada kayak gitu? Kalau ada aku kencingin Quran itu. Bukan kitab suci itu. Itu buku porno. Temanya dipinggirin Bang Maruk, tolong Bang Maruk, temanya pinggirin biar dibaca orang bawah itu, biar orang-orang Islam nggak jadi murtad gara-gara ayat ini. Akan dibaca itu. Gak ada data menghujat. Oten. Katanya Yesus Maha Kuasa, semua yang ada di bumi miliknya. Realitanya gimana? Realitanya mau naik keledai nyolong dulu. Gimana? Parah kalian. Pak Desugi, nggak usah jauh-jauh. Coba suruh ketik di Google, tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 3 Yesus. Yesus malah nomor 3. Ketik coba itu konten di bawah di Google. Kalau kira itu Google milik orang Kristen loh ya. Ketik tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad coy. Nomor 2 Newton. Gembel ditaruh nomor 3 itu udah bagus itu. Coba buka Matius 8 ayat 20 itu. Serigala punya liang, burung punya sangkar, anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Nggak punya tempat namanya apa, Bang? Gembel. Bahkan kalau kita lihat komentar Matthew Henry ya, itu ketika dia mengomentari Filipi 2 ayat 6, ayat 7, ayat 8 itu di situ digambarkan Yesus itu hidupnya hina dina, hidup dalam keadaan melarat, makan dari belas kasihan orang. Cek kalau nggak percaya itu di Matthew Henry itu. Nomor 3 udah bagus itu, kelas gembel nomor 3. Pak De, izin turun Pak De, Bang Faruk, semuanya. Ya, di sini pun persiapan maghrib. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.